Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Ramadhani Putri. Jadi pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas oleh dosen saya untuk menguliti apa itu teori sastra. Teori sastra itu apa sih? Nah, jadi teman-teman semuanya, teori sastra ini terdiri dari dua kata. Nah, kata yang pertama itu adalah teori dan kata yang kedua ini adalah sastra. Nah, teori di sini memiliki makna yaitu berisi cara atau pendapat, sedangkan sastra memiliki makna yaitu tulisan. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya, jadi pada zaman dahulu itu sastra dikenal dengan sebutan susastra. Nah, susastra ini berasal dari bahasa Sangsekerta, yaitu su yang artinya baik dan sastra yang artinya karangan ataupun tulisan. Jadi, teori sastra ini ditulis secara sistematis mengenai karya sastra dan metode mengenai karya susastra. Nah, orality ataupun lisan ini yaitu karya sastra yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat atau berkaitan dengan budaya, sedangkan literasi ataupun tulisan terjadinya pada peradaban baru atau masa mengenalnya tulisan atau zaman praaksara. Nah, ada lagi nih, teori sastra ini bersifat dinamis atau maksudnya adalah berkembang sesuai dengan peradaban masyarakatnya. Berbicara masalah manfaat, jadi manfaat teori sastra ini adalah supaya pembaca dapat menghargai karya sastra itu sendiri, teman-teman. Karya sastra memiliki unsur-unsur. Nah, unsur yang pertama ini adalah unsur utile dan unsur yang kedua ini adalah unsur dulce. Untuk unsur utile ini memiliki makna yaitu keindahan, sedangkan unsur dulce memiliki makna yaitu manfaat. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak terpenuhi, maka karya tersebut bukan dikatakan dengan karya sastra ya teman-teman. Nah, contohnya itu adalah buku ilmiah. Jadi di dalam buku ilmiah itu hanya terdapat manfaat, tidak terdapat keindahan bagi yang membacanya. Jadi buku ilmiah itu tidak dinamakan dengan karya sastra. Nah, tentang keindahan itu bersifat relatif. Maksudnya bisa indah menurut kita, sedangkan menurut orang lain itu belum pasti indah. Tetapi di pembahasan kita kali ini kita mengambil makna keindahan yang lebih universal. Jadi tolak ukur dari keindahan yang kita maksud itu adalah budaya. Jadi karya sastra itu hadir untuk melestarikan budaya. Nah, ada nih karya sastra yang tidak dikategorikan sebagai karya sastra, melainkan dikategorikan sebagai pop. Contohnya adalah karya dari Laros tahun 1932 sampai 2003. Terus unsur manfaat. Nah, maksudnya apa yang kita ambil dari karya sastra itu sendiri? Nah, ada yang bersifat tersirat, ada pula yang bersifat tersurat. Jika kita tidak tahu manfaat dari puisi ini, maka kita juga tidak akan tahu di mana letak keindahan dalam puisi Chairil Anwar yang berjudul Doa ini. Nah, adapun cara melihat karya sastra itu, yang pertama adalah mengaitkan karya sastra dengan pengarangnya. Jika kita ingin mengaitkan sastra dengan pengarangnya, maka kita memerlukan teori struktural genetik. Nah, yang kedua adalah objektif. Nah, kita tidak perlu tahu pengarangnya. Yang ketiga adalah mengaitkan karya sastra dengan peristiwa. Yang keempat adalah membandingkan karya sastra satu dengan yang lain. Nah, yang kelima adalah melihat hubungan pengarang dengan si pembaca. Nah, yang keenam ini adalah yang terakhir nih, yaitu melihat karya sastra dengan pembacanya. Jadi, itu tadi adalah pembahasan video seputar teori sastra dari pertemuan pertama nih teman-teman semuanya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.